Oke, selamat datang di channel aku. Ini channel yang tergolong baru ya. Dan aku lihat subscribernya baru 5 biji. Ya nggak apa-apa lah. Berarti aku udah punya berapa channel ya? Ada hmm, sekitar 5 kalau nggak salah. 2 tambah 3, ya 5. Oke, kali ini kita ngobrolin apa ya guys. Dan sebagai disclaimer dulu, aku buat video ini mengajak kita berpikir kritis dan positif ya guys, untuk melihat situasi yang ada sekarang ini. Bukan mau ikut ngompor-ngompori, enggak sih, tapi justru malah bagaimana kita bisa menyikapi dengan bijak, kepala dingin, nggak usah emosi keadaan kita belakangan ini ya guys, secara positifnya. Dan kita terus bawa di dalam doa supaya Tuhan turun tangan menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi belakangan ini. Oke, pernah nggak sih kita ngerasa heran gitu? Kok negeri yang katanya kaya raya, subur makmur, gemah ripah loh jinawi, bahkan dibikin lagunya ya, bukan lautan tapi kolam susu. Melimpah dengan sumber daya alamnya yang luar biasa. Ya, kita punya banyak tambang, sumber daya alam perkebunan, pertanian yang subur, perikanan, di lautan itu, di laut itu banyak ikan, ya. Tapi kenapa ya? Kok kenyataannya rakyatnya banyak yang hidup susah? Jadi mikir ya. Kenapa ya kok bisa gitu ya? Ya, entahlah. Jawabannya sih sebenarnya sederhana sih kalau menurut aku. Karena ada segelintir golongan yang tamak, rakus, dan cuma mikirin perut sendiri. Mereka yang mestinya pegang amanat rakyat, ya, yang ngerasa aja ya, yang merasa aja, malah sibuk menimbun harta. Yang harusnya jadi pelayan masyarakat, malah jadi penguasa yang haus kekuasaan, popularitas, apalagi harta kekayaan. Semakin sugih, wah semakin hebat katanya. Ya enggak juga sih. Seharusnya ya menurut kitab suci yang aku baca, Alkitab itu, barang siapa yang pengen jadi yang terbesar itu hendaklah dia yang terkecil menjadi hamba, menjadi pelayan. Nah, bukan semakin kita kaya, semakin haus kekuasaan, menghalalkan segala cara, dan rupa-rupanya itu praktik KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme ini semakin nggak ada ngotak, nggak ada obatnya dah, di luar nurul kalau dipikir-pikir ya, sampai segitunya. Dan yang bikin miris, kesombongan mereka itu nggak ada batasnya, nggak ngotak. Elit dan penguasa sedang merasa seolah negeri ini milik keluarganya sendiri. Semua kebijakan dijalankan sesuai selera mereka. Lalu bagaimana dengan rakyat? Piye? Ya hanya dianggap angka, bukan manusia yang punya harapan. Nah ini, kalau kita sedikit menyadari, inilah kapitalisme model baru ya, yang kuat, yang kaya, yang punya wah segalanya itu justru menindas yang nggak punya apa-apa, yang miskin, yang melarat ya. Ini gimana sih? Seharusnya kan yang kuat menolong yang lemah, tapi justru malah semakin memeras yang lemah ini. Mikirlah. Atau sudah dibutakan dengan ketamakan dan kerakusan tadi ya? Aku nggak tahu sih. Sementara itu, kalau kita lihat realitanya di
dalam konteks masyarakat Indonesia ini tuh banyak banget kemiskinan ya, pengangguran, golek kerja angel, nek gak nggawe wong jero. Maksudnya kita nggak akan bisa kerja kalau nggak ada orang dalam ya. Sepintar apapun kita, sejenius apapun kita, setinggi apapun prestasi kita, kalau kita nggak ada orang dalam dan nggak ada duit, nah duit, kita nggak akan bisa kerja. Suap menyuap dalam pekerjaan juga ada. Kemudian kompetisi di lingkungan kerja yang enggak sehat, saling jegal menjegal demi jabatan, popularitas, demi supaya kaya melalui kerjaan itu ya, jegal menjegal, sehingga angka kriminalitas pun juga semakin nggak ngotak gitu, karena orang berusaha bertahan hidup tapi nggak mampu, akhirnya ya timbul banyak tindak kriminalitas ya. Sebenarnya tuh yang salah tuh siapa sih? Tapi sebenarnya bukan masalah salah siapa, kita refleksi sendirilah. Keadaan makin sulit, orang cari makan susah, cari kerja susah, kalau nggak ada orang dalam ya. Penghasilan juga pacet dek situ wae, gak munda-munda, tapi rego-rego dolarang, inflasi, wah wangele gak ngotak rek, ya opo itu, gak jelas kabeh. Terus orang-orang kecil makin terhimpit ya, terhimpit, diperas. Terus tadi anak-anak muda bingung lagi golek kerja, arep kerja apa? Kerja pun ya penghasilannya ya gak cocok, gak sepiro gitu loh. Terus orang-orang yang udah berkeluarga ya isih mikir, piye sesuk mangan opo le? Kuwi sing makin susah, makin prihatin deh dengan keadaan kayak gitu. Ya. Lalu kita lihat lagi regulasi kebijakan pemerintah yang harusnya menjadi solusi malah bikin pusing 7 keliling. Ya kita tahu sendirilah, banyak aturan-aturan begini begitu. Kalian bisa cek sendiri dan menyaringnya dari media sosial. Dan sekali lagi aku ingetin, setiap informasi ya perlu kita filter baik-baik ya. Isu begini, isu begitu yang terjadi di media sosial, Facebook, baik TikTok maupun di YouTube. Waduh, iso-iso jebol ndasi. Bingung ya. Aduh, aturan gini, aturan gitu. Banyaknya aturan yang nggak masuk akal, nggak ngotak ya. Kalian bisa tahu sendirilah. Jauh dari logika sehat ya. Sampai aku pengen bilang, itu otaknya itu ditaruh di mana sih? Apa di dengkul kali ya? Ya nggak tahu sih. Atau justru malah nggak punya. Apalagi dari rasa keadilan. Karena apa? Kebanyakan kalau kita lihat regulasi-regulasi sekarang ini bukannya adil sih, tapi memihak pada satu golongan tertentu karena kepentingan tertentu lah, kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Pertanyaannya, sampai kapan rakyat harus menanggung beban ini? Negeri ini bisa hancur loh kalau kayak gitu terus. Ya bukan karena miskin sumber daya. Sumber daya kita tuh banyak. Dari sektor pariwisata, perkebunan, perikanan dan kelautan, pertambangan, banyak. Tapi ya karena tamak dan rakusnya segelintir orang tertentu yang mementingkan diri sendiri dan kroni-kroninya. Nah piye iki? Mumet to cah nek dipikir, makanya gak usah mikir negara. Tapi ya negara ya kaya gitu.
ibaratnya arep tuku udut sakler wae wangel gak karu-karuan. Tapi ngono ya sih dibanding-bandingi karo negara liya sing gak protes. Ya jelas negara yang lain kan bisa memanajemen dengan baik, bahkan dibilang makmur, gak ada korupsi. Ya bukan berarti 100% gak ada, tetap ada, tapi kan rakyatnya kan sejahtera, makmur gitu. Nah Indonesia wis korupsi gede-gedean, wis pirang triliun, negara rugi, ditambah ya masyarakat tuh wis gak puas dengan kinerja pemerintahan saat ini. Ya, prihatin banget, prihatin. Arep mangan sego wae kangelan. Arep tuku sego pecel apa sego jotos wae kudu nangis-nangis sik. Piye? Oke guys, kalau kita diam aja semuanya ini akan terus berulang. Tapi kalau kita bersatu, membuka mata dan berani bersuara, ada harapan. Karena sejatinya kekuatan sebuah bangsa ada di tangan rakyatnya, bukan di kursi kekuasaan. Ingat prinsip dari demokrasi itu adalah kekuasaan ada di tangan rakyat. Tapi karena kepentingan segelintir orang yang mengatasnamakan rakyat, tapi sebenarnya itu untuk kepentingan diri sendiri, kepentingan keluarga sendiri, ya korupsi merajalela lah. Coba kalau hal itu apa terjadi di Korea Utara, wah langsung dibedil ya. Kalau di Tiongkok langsung dijemput hukum, istilahnya hukuman mati ya. Tapi kontroversinya gini, nanti melanggar HAM soal hukuman mati koruptor. Lah piye? Karepe iki piye? Ngene salah, ngono salah. Gak ono bener nih. Ya, makanya aku mengajak kita semuanya, mari kita bersatu padu ya. Ingat, kekuasaan ada di tangan rakyat loh, bukan di kursi kekuasaan loh. Ini negara demokrasi, bukan negara otoriter ya. Jika sekiranya keadilan itu sudah nggak ada lagi rasa keadilan, bahkan hati nurani sudah nggak ada, ya udah tinggal nunggu negara ini hancur gitu aja. Ya wis. Nanti yang namanya Indonesia itu tinggal sejarah. Cuma nama doang, hancur. Karena apa? Ya karena kelakuan kita sendiri. Kesombongan kita, keegoisan kita, keserakahan kita, ketamakan kita. Makanya penting sekali dulu Pak Jokowi bilang itu tentang ini, revolusi mental, malah mental saiki. Gak jelas. Aturan juga jelas, rego-rego mundak, gaji malah pacet ae. Tapi sih karepe iki. Maka dari itu aku ngajak kita semua, yuk kita berdoa bagi bangsa Indonesia ini supaya bangsa Indonesia ini segera bertobat. Nah, tobat tole. Dunia iki meh kiamat kok bisa arep. Atau mungkin karena justru ya aji mumpung lah, mumpung aku megang kekuasaan, mumpung aku punya otoritas, jadi sekarang PDW. Enggak, bukan gitu. Ya makin prihatin lah. Tapi harapanku secara pribadi ke depan tuh semua tuh bisa diselesaikan dengan damai ya guys. Tidak ada konflik yang signifikan, bahkan sampai adanya gerakan-gerakan separatis ya, setidaknya dengan lobby-lobby lah. Tapi kita harus dewasa dalam lobby itu, jangan mengandalkan emosi kita, nanti enggak selesai-selesai nanti. Terus gimana dengan masa depan anak cucu kita?
masa depan bangsa ini ke depan. Apakah hanya berakhir sedemikian saja atau harus ada perubahan? Dan kemarin aku bilang perubahan itu dimulai dari diri sendiri, diri kita dulu. Ya. Ayo kita sama-sama bahu-membahu membangun bangsa Indonesia ini, ya. Tinggalkan yang jahat, lakukan yang baik, ya. Biar kita jadi berkat untuk masyarakat Indonesia, lingkungan kita, untuk semuanya, ya. Soalnya aku gak mau ngompor-ngompori, cuma aku pengen mengingatkan supaya kita jangan sampai terjebak dalam sifat nafsu, serakah, tamak, dan sombong, dan juga egois. Itu. Apalagi kurang bersyukur, ya udah segitu, masih merasa kurang cukup. Ya makanya kan Amsal bilang ya, rakus itu ya nggak cukup, untukku, yang lain nggak kebagian. Nah, Ecah semakin prihatin kalau kayak gini. Ya kalian bisa lihatlah isu-isu yang terjadi dalam masyarakat. Kalian bisa lihat di media sosial yang ada. Itu banyak konten kreator yang mengungkapkan rasa kecewanya. Tapi ingat, video ini jangan disalahpahami kalau aku memprovokasi kalian ya guys. Aku cuma pengen mengingatkan ya. Kalau yang tersinggung ya silakan. Ya malah puji Tuhan kalau ada yang tersinggung. Supaya bisa merefleksi diri kita lebih baik. Tapi jangan sampai cari pembenaran ya guys. Pembenaran itu nanti bisa konfliknya tambah diobok-obok, tambah keruh, tambah nggak karu-karuan. Indonesia ini kan masyarakatnya gotong royong ya, dan juga toleransi. Makanya kan penting menjunjung nilai gotong royong, musyawarah mufakat, toleransi, ya kan. Bukan karena golongan dan kepentingan tertentu aja sih. Makin prihatin, nggak karu-karuan. Dan kita tetap terus berdoa bagi bangsa Indonesia ini supaya Tuhan melawat bangsa Indonesia ini ya guys. Beneran prihatin. Ya semoga Tuhan menolong bangsa Indonesia. Oke guys, terima kasih udah nyimak video aku dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat dan memotivasi kita untuk merefleksi diri kita, apakah kita ini bagaimana supaya kehidupan kita itu bisa menjadi berkat ya. Makanya refleksi pribadi itu sangat penting ya guys, bukan nyalahin orang lain. Dan terima kasih bagi kalian, bisa juga subscribe dan ya subscribe aja lah. Kira-kira gitu aja. Like kalau kalian suka video-video aku, dislike aja kalau kalian nggak suka. Dan terima kasih, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Semoga bangsa Indonesia ini bisa jadi lebih baik lagi lah. Harapannya sih gitu untuk kita semua ya. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati.